Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kriteria kelompok honorer yang dapat masuk menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Nah, informasi ini kami dapat dari laman resmi BKD ya, Badan Kepegawaian Daerah Pulau Morotai Kabupaten.go.id. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengeceknya untuk lebih detail. Terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN itu sudah menjadi menjadi pembahasan di tingkat DPR. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dewan Mardani Alisera seperti yang di video sebelumnya. Bapak Ibu bisa cek di link pojok kanan atas bahwa DPR mengungkapkan pengangkatan P3K tahun 2024 dari honorer lewat tes, dan Menteri Pan-RB ini telah sepakat ya. Ini dirilis pada Selasa 6 Agustus 2024. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kriteria honorer seperti apa yang berhak mengikuti tes menjadi ASN di tahun ini, di tahun 2024. Nah, kelompok honorer juga masih bisa berkesempatan untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Kesempatan ini bisa Bapak Ibu peroleh dengan mengikuti seleksi CPNS atau P3K tahun ini. Namun, ada namunnya Bapak Ibu. Akan tetapi, Anda perlu mengetahui beberapa kriteria atau ketentuan berikut ini terlebih dahulu. Jadi, tidak semua kategori honorer itu bisa mendaftar sebagai CASN tahun ini, tahun 2024. Nah, apa saja itu? Yang pertama, silahkan Bapak Ibu simak. Yang pertama itu adalah berstatus sebagai pegawai honorer kategori 2 atau K2 yang telah tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara, serta pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah. Nah, kalau kita melihat kalimat ini ya Bapak Ibu, itu syarat paling pertama itu adalah Bapak Ibu harus tercatat tercatat di database-nya Badan Kepegawaian Negara, serta sebagai pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah. Nah, ini sangat jelas. Jadi Bapak Ibu yang bekerja sebagai non-ASN di instansi swasta itu tidak masuk ke dalam kategori yang pertama. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan apakah guru honorer di sekolah swasta bisa mendaftar di CASN ini, tentu kalau kita melihat dari aturan ini belum bisa ya Bapak Ibu, karena itu di luar instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, memperoleh gaji atau honor melalui mekanisme pembayaran langsung melalui mekanisme APBN atau APBD, bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa baik itu individu atau pihak ketiga. Nah, kategori kedua yaitu Bapak Ibu yang mendapatkan gaji dari APBN atau APBD. Nah, APBN ini kalau di sekolah itu bisa bersumber dari dana BOS Bapak Ibu. Karena dana BOS itu bersumber juga dari APBN atau anggaran belanja daerah ya, anggaran pendapatan belanja negara. Atau bisa berasal dari APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang tidak menerima gaji dari APBN atau APBD, itu Bapak Ibu tidak masuk kategori yang kedua ini. Kemudian selanjutnya telah diangkat oleh minimal pimpinan unit ketiga. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu SK pengangkatan honorernya itu siapa yang mengangkat, apakah pimpinan minimal unit ketiga atau yang lebih tinggi di unit ketiganya. Kemudian sudah bekerja minimal 1 tahun per tanggal 31 Desember 2021. Nah, jadi Bapak Ibu yang baru masuk sebagai honorer itu ya, dan tahun ini berniat untuk mendaftar CASN, maka Bapak Ibu tidak punya kesempatan karena
karena syaratnya adalah sudah bekerja minimal 1 tahun per tanggal 31 Desember 2021. Jadi hitungannya adalah di tahun 2021 Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu masuk honorer di tahun 2022, maka ini otomatis Bapak Ibu tidak masuk ke dalam kriteria tersebut. Kemudian usia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun per tanggal 31 Desember tahun 2021. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi honorer yang masuk di tahun setelah 2021 itu tidak masuk kategori dalam seleksi CPNS atau CASN tahun 2024. Nah, silahkan Bapak Ibu dicatat. Kemudian untuk mengetahui statusnya, Bapak Ibu bisa mengecek operator di masing-masing instansi tempat Bapak Ibu bekerja saat ini. Nah, mungkin itu video kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di subscribe.